Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-6 atau serial yang ke-6. Tadi saya katakan terakhir bahwa 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan suatu resolusi sebagai akibat daripada aksi militer tadi itu, dan dilanjutkan dengan perjanjian Renville. Resolusi yang pertama itu, butir yang pertama dia katakan hentikan aksi militer Belanda dan hentikan aksi gerilya Indonesia. Yang kedua, bebaskan semua tahanan politik RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948. Jadi dalam aksi militer yang pertama dan kedua itu ada yang ditahan oleh Belanda, itu harus dilepaskan. Yang ketiga, pembesar pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta untuk melakukan tugas kepemerintahannya. Yang keempat, melakukan perundingan susulan dengan dasar Linggarjati dan Renville untuk segera membentuk negara federal dengan rancangan pemindahan kedaulatan selambat-lambatnya 1 Juli 1950. Dan yang kelima, KTN atau Konferensi Tiga Negara diganti menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam perundingan untuk mengembalikan kekuasaan Republik Indonesia. B. Mengamati atau merekomendasi pemilihan yang bebas dan demokrasi. Yang ketiga atau C. Mengajukan usul untuk mempercepat penyelesaian kedaulatan Indonesia. Saudara-saudara lihat di sini. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan suatu resolusi akibat daripada aksi militer Belanda kepada Indonesia. Sangat terpuji. Tapi sangat tidak terpuji, Dewan Keamanan PBB lumpuh, pemilihan umum sidang umum PBB lumpuh berhadapan dengan yang Indonesia punya agresi militer kepada Maluku. Saudara lihat di sini, kepincangan terjadi dan ketidakadilan terjadi oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia komitmen terhadap Indonesia untuk segera, atau dia komitmen untuk segera melaksanakan suatu resolusi atau mengeluarkan suatu resolusi di mana Belanda harus hentikan karena ini urusan internasional. Tetapi waktu Indonesia sikat Maluku dengan agresi militer yang begitu hebat, Indonesia juga bilang ini urusan Indonesia. Tapi PBB diam, tinggal tempat, UNCI diam, semua diam. Padahal waktu Belanda dengan Indonesia, ini urusan Indonesia, ini urusan PBB, urusan internasional, hentikan you punya aksi. Kenapa untuk Maluku PBB tidak bisa bilang, hey Indonesia, you hentikan you punya aksi? Kenapa? Sinilah kepincangan yang terjadi dan ketidakadilan yang dipertunjukkan oleh United Nations sebagai suatu wadah perserikatan bangsa-bangsa atau di mana bangsa-bangsa berkumpul. Saudara lihat sini. Nah, KTN tadi, Konferensi Tiga Negara itu diganti menjadi UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia dengan tugas-tugas yang tadi. Tugas yang pertama, membantu mengembalikan kekuasaan Republik Indonesia ya. Jadi Brunei dan Belanda untuk segera mengembalikan kedaulatan Indonesia kembali RI. Yang kedua, merekomendasi pemilihan yang bebas dan demokratis. Pemilihan umum ini itu atas rekomendasi UNCI. Artinya satu negara kah, satu wilayah kah, dia mau mereka lewat pemilihan yang bebas dan demokratis dan atas persetujuan daripada UNCI. Yang ketiga, mengajukan usul untuk mempercepat penyelesaian kedaulatan Indonesia. 3 tugas. Nah, kita lanjutkan. Pada tanggal 16 April 1949, Sultan Hamid II dari BPF tadi, Badan Permusyawaratan Federasi, dia kan yang mengapply 15 negara bagian kecuali Indonesia. Jadi ada 16 negara bagian, 1 Indonesia dan 15 terpisah sendiri yang diketuai oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Yang disebut Badan Federasi, Badan Permusyawaratan Federasi. Jadi pada tanggal 16 April 1949 Sultan Hamid II dari BPF mengeluarkan maklumat bahwa BPF tidak akan terlibat dalam konflik Belanda RI kecuali kalau diminta. Jadi ke-15 negara bagian tidak mau campur tangan dalam urusan Belanda dengan Indonesia, aksi militer tadi itu. Itu benar. Itu fair namanya, ya kan? Nah, tanggal 7 Mei 1949 persetujuan Van Rooyen-Rum. Jadi saudara lihat, Linggarjati semberes, Renville semberes. Sudah resolusi Dewan Keamanan PBB masih lanjut lagi dengan Van Rooyen-Rum.
perjanjian Van Rooyen-Rom. Ya, pada tanggal 7 Mei 1949. Dasarnya yaitu yang pertama, dasar daripada perjanjian Van Rooyen-Rom ini resolusi Dewan Keamanan PBB dan petunjuknya pada tanggal 23 Maret 1949. Pengambil inisiatif dalam perundingan Van Rooyen-Rom, jadi wakil Belanda PBB Van Rooyen dan wakil Indonesia Rom, Mr. Rom, ya, saudara. Pengambil inisiatif adalah UNCI. Perundingan berlangsung di Jakarta dipimpin oleh wakil PBB yang mewakili Belanda, Dr. Van Rooyen-Rom, dan di pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom. Makanya disebut perjanjian Van Rooyen-Rom. 7 Mei 1949. Hasilnya, pertama, pemerintah RI bebas melakukan jabatannya dalam suatu daerah yang meliputi Kresidenan Yogyakarta. Kedua, Belanda menjamin hentikan aksi militernya dan membebaskan semua tahanan politik tanpa syarat. Tiga, Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui daerah-daerah lainnya dalam wilayah kekuasaan RI. Dan keempat, RI diakui sebagai satu negara bagian yang akan duduk di dalam negara Indonesia Serikat. Dan yang kelima, konferensi meja bundar segera dilaksanakan. Jadi itu 5 butir daripada hasil daripada perundingan Van Rooyen-Rom itu. Dilanjutkan, pada tanggal 14 Juni 1949, Badan Permusyawaratan Federasi diundang resmi oleh UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia, untuk terlibat sebagai pihak ketiga dalam perundingan Belanda dan RI. Ya, dalam perundingan Belanda dan RI itu untuk mereka damai kembali itu, pihak BPF atau Badan Permusyawaratan Federasi yang diketuai oleh Sultan Hamid ini hadir secara resmi, ya, karena dia diminta. Nah, yang selanjutnya bahwa ada kesepakatan-kesepakatan inter-Indonesia antara BPF dan RI mulai dari tanggal 22, 49, 2 Agustus 49 dan 29 Oktober 1949. Jadi ada pertemuan-pertemuan antara RI dan BPF itu sendiri menyangkut masa depan, ya, daripada Indonesia itu sendiri. Nah, pada tanggal 2 sampai dengan 27 November 1949, konferensi meja bundar terdiri dari Republik Indonesia wakil-wakilnya, wakil-wakil Belanda, UNCI, wakil UNCI, dan BPF, wakil daripada Badan Permusyawaratan Federasi ini, Sultan Hamid. Nah, di dalam konferensi meja bundar ini, saudara-saudara, itu juga sulit untuk tercapai kesepakatan. Kenapa demikian? Karena Indonesia selalu, RI selalu mau mencaplok dari Sumatera sampai Maluku. Saudara-saudara lihat, dikasih Linggarjati masih belum cukup, kasih Renville, kasih panjang waktu untuk bikin pemilihan plebissit, tidak bikin, ada aksi militer 1 ke 2, turun lagi resolusi Dewan Keamanan PBB, masih juga dia. Sampai Van Rooyen-Rom masih juga belum sampai dengan konferensi meja bundar, masih terjadi percecokan di dalam, saudara-saudara. Akhirnya di sini dikatakan, jadi RI tetap ingin menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda sampai dengan UNCI mengusulkan persyaratan yang sejalan dengan persyaratan dalam Linggarjati dan Renville. Jadi UNCI akhirnya mengambil inisiatif untuk kembali meletakkan perjanjian Linggarjati dan Renville di dalam konferensi meja bundar itu. Ini kesepakatan yang kita sudah ambil, ini yang harus kita laksanakan. Butir-butirnya ini sudah fair, sudah betul untuk seluruh orang, ya. Dan akibat daripada itu lahirlah pasal 2 daripada langkah-langkah transisi atau perjanjian ketiga. Pasal 1-nya, pasal 2.1, pembagian RIS ke dalam negara bagian secara final akan dipastikan oleh suatu badan perwakilan sesuai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, dengan pengertian tentang adanya penentuan nasib sendiri di antara penduduk wilayah bersangkutan berdasarkan rekomendasi UNCI. Jadi saudara-saudara, di dalam konferensi meja bundar itu karena terjadi ketidaksesuaian pendapat karena RI masih juga mau menguasai semua wilayah, akibatnya UNCI mengambil suatu inisiatif dengan meletakkan dasar-dasar Linggarjati dan Renville dan semua dan yang Van Rooyen-Rom dan semua resolusi Dewan Keamanan, sehingga
lahirlah suatu perjanjian